Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kita senantiasa. Saya berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara sehat selalu, baik dan ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Hiduplah dalam kasih dan karunia Tuhan, hiduplah terus dalam pimpinan Tuhan, supaya apapun yang kau lakukan, bukan hanya engkau diberkati, tetapi engkau menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang pagi hari ini, di hari Rabu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan supaya apa yang kita lakukan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelolanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, memakai hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Urapilah Tuhan kami semua untuk mengerti dan kemudian menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-25 sampai 36. Satu perikop yang diberikan oleh LAI dengan judul perikopnya, pertentangan tentang asal Yesus. Itu tulisan Yohanes yang kemudian diberikan perikop oleh LAI. Nah, untuk memahami siapa Kristus, siapa Tuhan Yesus, itu bukan perkara yang mudah. Jangankan mereka yang tidak mengenal Tuhan, seringkali kita pun sulit sekali memahami tentang pribadi Tuhan Yesus. Dia ini adalah Allah atau utusan Allah. Orang mulai berdebat tentang hal ini. Tetapi itu dapat mudah dimengerti asalkan kita punya iman dan belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara pernyataan-pernyataan yang Tuhan Yesus sampaikan, baik Injil Matius, Markus, Lukas, dan termasuk Yohanes ini. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menyampaikan pesan kepada kita semua. Ada pernyataan yang luar biasa. Ketika mereka mengetahui atau ingin belajar tentang Tuhan Yesus yang sudah sangat terkenal itu, mereka bertentang seorang akan yang lain. Mereka bertentang bahwa dia begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi mereka tahu dan sadar betul dia bukan berasal dari kalangan orang-orang berpendidikan. Bahkan termasuk kalangan orang-orang yang rendah, karena bapaknya adalah hanya seorang tukang kayu. Dan itu perdebatan yang luar biasa. Tetapi sebagian mereka menerima dia adalah Kristus atau Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Nah, mengapa mereka menerima, ada yang tidak menerima? Yang menerima, mereka melihat Tuhan Yesus dengan akal mereka saja, tidak dengan iman. Tetapi orang yang menerima Yesus, mereka melihat Yesus dengan akal dan iman. Dan orang yang tidak menerima melihat Yesus hanya dengan akalnya saja, tidak beriman. Sehingga mereka hanya tahu dia orang hebat, orang pandai, orang yang luar biasa, tapi tidak memiliki melekat di dalamnya. Tapi orang yang melekat di dalamnya, mereka akan mengerti bahwa memang dia adalah juru selamat atau Mesias, Kristus yang dijanjikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan ini apa yang harus kita miliki dan kita simpan dalam hati kita untuk kita terapkan. Hari ini saya berkata, engkau ingin melihat Tuhan Yesus dalam posisi apa? Kalau engkau melihatnya dengan akalmu saja, maka tidak akan pernah engkau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetapi kalau engkau melihat dia, Tuhan Yesus, dalam akal dan imanmu, belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh tanpa kita ragu sedikit pun, maka kita akan mengerti memang dia bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar manusia biasa yang menjelma, tetapi dia adalah Kristus atau nubuatan atau sang juru selamat Allah itu sendiri. Nah, itu perlu pemahaman iman yang luar biasa. Nah, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara harus memiliki itu, supaya saudara bisa merasakan bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar menjadi orang yang menjadi percaya kepada Yesus saja, tetapi engkau memiliki kehidupan seperti yang Yesus harapkan, di mana engkau tidak akan takut terhadap kehidupan ini, bahkan tidak akan takut terhadap apapun juga, karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini izinkanlah Tuhan
berjalan bersama dengan Engkau, dan Engkau akan dipimpinnya dalam segala kehidupanmu. Biarlah renungan singkat ini memberikan kekuatan kepada kita, dan kita menjadi pribadi yang selalu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat hari ini. Kami diberkati dan biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak ragu bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang kami percaya Engkau adalah Mesias yang dinantikan dan dinubuatkan oleh para nabi. Terima kasih Tuhan, berkati segala aktivitas kami, berkati jemaat, berkati segala kehidupan kami, supaya apa yang kami lakukan, tangan Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Haleluya Bapa, amin. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa baca Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 25 sampai 36. Tuhan memberkati.